kawan pajak, selamat datang di Tax Live. Nah, sambil nunggu IG Live yang muncul di semua follower kita nih, kita mau tampilin teaser dulu. Ayo kawan pajak yang udah bergabung, mohon dibantu untuk mengajak rekan-rekannya bergabung di IG Live ini ya. Kita akan membahas tema yang cukup menarik nih hari ini. Ada juga di teaser yang akan tayang mengenai perpajakan bagi selebgram. Oh, ternyata teasernya udah tayang nih teman-teman. Nah, sambil nunggu nih, kalau ada yang mau nyapa di kolom komentar boleh ya. Oh, ternyata udah ada 100-an nih yang join Tax Live hari ini. Ayo, masih ditungguin ya teman-teman. Boleh diajak teman-teman yang lain. Sudah ada yang say hello. Iya, sudah ada yang say hello. Halo. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Selamat datang kembali di Tax Live episode 107. Kawan pajak gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kawan pajak pasti udah paham nih bahwa di masa sekarang kita tuh mengenal macam-macam cara untuk mendapatkan penghasilan. Karena kemajuan teknologi dan perbedaan budaya pada saat ini menghasilkan masyarakat yang cukup dinamis dalam hal pekerjaan. Di masa lalu kita kenal jenis pekerjaan tuh mayoritas seperti buruh, karyawan, pedagang, pebisnis, dan juga dokter. Namun di zaman sekarang nih, khususnya setelah adanya pandemi COVID yang lalu, banyak jenis pekerjaan yang sangat berkembang dengan dukungan teknologi, yaitu bekerja di rumah aja, atau istilah kerennya itu WFH. Nah, salah satu profesi yang cukup berkembang saat ini adalah selebgram. Kawan pajak tahu nggak sih apa itu selebgram? Nah, bener banget. Selebgram itu adalah selebriti Instagram, yakni para artis di sosial media, tapi khususnya di Instagram, memiliki kecenderungan terlibat pada jenis barang atau bisa juga hobi yang memang ramai di masyarakat. Konten pada media sosial menjadi kekuatan utama para teman-teman selebgram ini. Namun bicara konten yang bagus, tentu aja membutuhkan modal yang nggak sedikit nih teman-teman. Hal ini membuat kita berpikir gimana sih penghasilan dari para selebgram ini? Dan bicara tentang penghasilan, nggak bisa lepas nih dari kewajiban selebgram sebagai warga negara Indonesia, yaitu membayar pajak. Apakah mudah bagi kawan-kawan selebgram ini untuk menunaikan kewajiban pajaknya? Nah, akan kita obrolin di Tax Live episode ke-107 pada sore hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita alangkah baiknya kenalan dulu nih. Perkenalkan semuanya, saya adalah Aska, student of LSPR Jakarta yang saat ini sedang bergabung bersama Kementerian Keuangan dalam program magang dan ditempatkan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Yang akan memandu jalannya talk show hari ini, dan tentunya Aska nggak sendiri nih kawan-kawan pajak. Kita bakal ditemenin dengan narasumber kita, yaitu penyuluh pajak Direktorat P2 Humas, yaitu Kak Iqbal Rahadian. Halo kawan pajak, halo Aska. Kita sama-sama pakai baju Betul. batik nih ya Kak Iqbal. Udah ya. Pakai batik dan warnanya sama. Betul, ini ya. merah-merah nih. Karena kan hari ini tuh masih suasana Hari Batik Nasional kemarin ya Kak Iqbal. Hawa-hawanya masih memperingati Hari Batik Nasional. Betul. Gitu ya. Tanggal berapa Kak Aska? Tanggal 2 kemarin. 2 kemarin. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih Kak Iqbal, Aska mau ingetin untuk kawan-kawan pajak, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar ya. Nanti akan ada teman-teman penyuluh yang membantu menjawab, dan beberapa pertanyaan dari kawan pajak juga akan kita bahas di segmen tanya jawab tentunya. Betul. Nah, Kak Iqbal langsung aja ya Kak ya. Siap. Karena Aska dan kawan pajak udah penasaran banget nih ingin Oke. mengetahui sistem perpajakan teman-teman selebgram ini. Siap. Gimana sih dengan Ditjen Pajak? Apakah selebgram ini juga menjadi fenomena atau menjadi hal yang baru nih di dalam aturan perpajakan? Mungkin boleh dijelaskan Kak Iqbal? Baik Kak Aska. Oke kawan pajak semua, kita awali dengan salam dulu ya. Tadi baru
istilahnya Kak Aska menanyakan kabar saya belum menyapa kawan pajak juga nih Kak Aska. Betul. Soalnya biasanya saya yang jadi host nih Kak Aska. Oh gitu ya, Kak? Iya, hari ini saya sebagai narasumber, dia ditemani oleh Kak Aska sebagai hostnya. Alhamdulillah saya coba menyapa kawan pajak semua. Gimana kawan pajak, apa kabarnya gitu ya, semoga dalam keadaan sehat. Nah, jangan bosen ya ketemu saya lagi gitu ya. Yang mana kalau kawan-kawan pajak yang selalu ikut Tax Lab gitu mengenal saya dengan sebutan si Ikal yang suka makan rujak Kak Aska. Oh gitu ya, Iqbal Kak? si penyuluh pajak gitu ya. Yang biasanya jadi host dan host seperti itu. Nah, oke, sebelum kita memulai terkait dengan pembahasan selebgramnya gitu ya Kak Aska ya, kita juga perlu menyampaikan nih kepada kawan-kawan pajak semua terkait dengan tadi yang ditanyakan, apakah tadi selebgram itu seperti apa sih? Disclaimer dulu nih Kak Aska, bahwa pengertian kami gitu ya, Kak Aska tadi sudah menyampaikan juga, selebgram adalah bagian daripada dua kata, selebriti dan Instagram. Artinya adalah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selebriti adalah orang yang terkenal. Betul. Ya. Kemudian Instagram adalah platform jejaring sosial. Betul. Jadi orang-orang terkenal yang ada di platform jejaring sosial yang salah satunya adalah Instagram. Tempat kita live hari ini nih Kak Aska. Seperti itu. Nah, bicara terkait dengan tadi, apakah selebgram ini menjadi fenomena baru sehingga ada aturan pajak yang baru mengatur tentang hal tersebut gitu ya Kak Aska. Nah, sebenarnya selebgram itu sama saja gitu ya dengan wajib pajak lainnya. Jadi ketentuannya sih sudah sama saja gitu. Nah, kalau kita melihat terkait dengan perpajakannya, kaitannya adalah penghasilan yang diterima oleh si selebgram. Contohnya mungkin Kak Aska, bisa jadi Kak Aska ini sebagai seorang selebgram gitu ya. Nah, memiliki penghasilan ya dari konten-konten yang dibuat oleh Kak Aska ya, kemudian istilahnya menjadi sesuatu konten yang menarik, di view banyak orang, dan di situ juga Kak Aska biasanya sebagai selebgram istilahnya mencoba untuk membantu suatu brand ya. Betul. Menjual terkait dengan barangnya, baik itu tadi sampaikan oleh Kak Aska, bisa temanya travel, hobi gitu ya, atau food juga gitu ya, kuliner seperti itu ya. Nah, itu dijual sehingga kemudian mendapatkan suatu penghasilan atas imbalan jasa dari kegiatan marketnya tadi ya, pengiklanan produknya tadi. Nah, penghasilan tersebut yang nantinya akan dikenakan pajak. Nah, kalau bicara terkait dengan penghasilan, itu di kacamata perpajakan ya, kawan-kawan pajak dan Kak Aska bisa melihatnya di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Disebutkan di situ di pasal 4 bahwasanya setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang kemudian baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang ternyata dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi ya, istilahnya dipergunakan gitu oleh Kak Aska dan kawan-kawan pajak, juga untuk menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini perlu di garis bawah ini terkait dengan definisi penghasilannya, yang terutama yang terakhir, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nanti ada kaitannya dengan selebgram, seperti apa cara selebgram menghitung penghasilannya. Nah, mungkin itu dulu sebagai awalan Kak Aska untuk supaya kita bisa menjelaskan atau menjadi satu frekuensi ketika kita ngobrol ke pertanyaan berikutnya dari Kak Aska gitu. Jadi selebgram ini sebenarnya nggak menimbulkan jenis pajak atau perpajakan baru ya, Kak Iqbal ya. Betul. Kalau kita lihat yang selama ini ya benar sih, selebgram tuh memang seperti itu ya Kak ya. Ada marketing, endorse barang, endorse traveling misalkan dan sebagainya. Nah, berikutnya nih mungkin kita mulai masuk ke cara atau langkah-langkah selebgram menjalankan kewajiban pajaknya ya, Mas. Boleh tolong dijelaskan. Oke, nah ini manggilnya Kak apa Mas nih? Tadi Kak, sekarang Mas ya. Kak aja. Oh, Kak aja, oke. Siap Kak Aska, bercanda aja ya. Jadi supaya nggak terlalu nervous gitu ya. Oke, kalau bicara terkait dengan kewajiban atau memenuhi kewajiban perpajakan, tadi kan sudah disampaikan, selebgram itu sama aja dengan wajib pajak lainnya. Cuman pekerjaannya saja yang dia lakukan berbeda gitu ya. Tapi terkait dengan penghitungan pajaknya sama, terkait dengan
pemenuhan kewajiban perpajakannya juga sama. Nah, kalau kawan-kawan pajak semua selalu ngikutin tax live ya, Instagram live milik Dijen Pajak RI ini di episode-episode yang sebelumnya gitu ya, terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, pasti tidak asing lagi dengan istilah 4 kata, yaitu kata pertama D, kata kedua H, huruf ya, maaf nih, huruf pertama D, huruf kedua H, huruf ketiga B, huruf keempat L, atau kita singkat atau sering disebut secara keseluruhan DHBL. Jadi cara untuk memenuhinya adalah dengan memenuhi 4 rumus tadi, D, H, B, L: daftar, hitung, bayar, dan lapor. Itu adalah kewajiban yang perlu dilakukan oleh wajib pajak. Salah satunya oleh selebgram tentunya ya, sebagaimana yang akan kita obrolkan pada sore hari ini. Nah, mungkin untuk yang pertama Kak Aska dan kawan pajak semua, yang pertama kita bahas adalah huruf yang pertama, huruf D, atau secara kepanjangannya dari kata daftar. Nah, daftar itu seperti apa? Maksudnya di sini adalah daftar untuk kemudian mendapatkan identitas berupa nomor pokok wajib pajak. Ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan ketentuannya, kapan sih seseorang menjadi memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran NPWP? Nah, misalkan Kak Aska nih, nah sekarang masih student ya, masih student gitu ya, belum punya NPWP. Kemudian nanti kalau udah lulus punya pekerjaan gitu ya, itu pasti harus punya NPWP Kak Aska gitu ya. Karena kan harus bayar pajak. Kalau misalkan nanti ada memang objek pajak secara syarat subjektifnya sudah terpenuhi, nah itu harus dibayar gitu. Nah, kalau melihat ketentuannya nih Kak Aska dan juga kawan pajak, jadi supaya Kak Aska nanti dan kawan pajak yang memang baru akan bekerja nanti ya, kemudian membutuhkan NPWP sebagai syarat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya antara Kak Aska dan juga pemberi kerjanya gitu ya. Nah, perlu diperhatikan juga nih, perlu memahami kenapa Kak Aska kemudian menjadi wajib punya NPWP gitu ya. Nah, kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang KUP ya, terkait dengan ketentuan bahwa setiap wajib pajak ketika dia memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan di undang-undang gitu ya Kak Aska ya, terkait dengan perpajakan, nah dia menjadi ada kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian mendapatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, itu juga perlu menjadi apa ya istilahnya, highlight atau notifikasi buat trigger lah gitu ya buat kawan-kawan pajak, terutama selebgram, yang mana kalau kita lihat ya selebgram untuk sekarang ini, kata Kak Aska bilang tadi, apa kontennya bagus, dapat penghasilan, cuan gitu ya. Nah, cuan-cuannya tadi apakah nanti kemudian ada pajak yang harus dibayar atau tidak. Nah, kalau kita melihat dari dua syarat tadi yang saya sampaikan, ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Nah, apa sih syarat subjektifnya? Kalau mudahnya syarat subjektif adalah ketika Kak Aska atau misalkan kawan pajak semua nih, itu syaratnya adalah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari ya, 183 hari. Atau kalau Kak Aska dan kawan-kawan pajak semua yang mungkin sudah dari sejak lahir ada di Indonesia gitu ya, nah, sudah memenuhi itulah gitu ya, syarat subjektifnya sudah memenuhi. Kemudian ada syarat yang kedua, yaitu syarat objektif ya, yang mana kalau sesuai dengan ketentuannya syarat objektif itu adalah ketika Kak Aska atau kawan pajak semua punya penghasilan, tapi tidak sembarang penghasilan tersebut menjadi objek pajak Kak Aska, tapi penghasilan yang sudah melebihi PTKP. Nah, kalau kawan pajak dan Kak Aska sudah sering melihat tax lab ini gitu ya, sudah nggak asing juga nih dengan singkatan atau istilah PTKP ini, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau boleh saya menjelaskan gitu ya, mereview informasi yang ke belakang gitu ya Kak Aska. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak, artinya adalah fasilitas yang nantinya dimiliki oleh kawan pajak, Kak Aska dan juga wajib pajak yang lainnya, itu untuk mengurangi penghasilan brutonya yang dimiliki oleh Kak Aska ataupun juga wajib pajak atau kawan pajak semua dalam menghitung pajaknya tentunya.
Jadi kalau ngitung pajak nanti kita bicarakan di bagian H sebenarnya ya, bagian hitung. Nanti kita akan lihat gimana sih cara ngitungnya. Nah, kalau misalkan tadi untuk terkait dengan syarat objektifnya, contohnya misalkan nih, Kak Aska baru bekerja nih setelah lulus jadi LSPR ya, bekerja kemudian dapat penghasilan. Ternyata Kak Aska dapat penghasilannya sebesar 60 juta. 60 juta. Ya, 60 juta dalam 1 tahun gitu ya. Nah, secara ketentuannya tadi, Kak Aska kan masih single nih ya. Belum menikah. Belum nikah ya. Aduh, kayaknya informasinya agak bercabang gitu ya. Single tapi belum menikah ya, belum menikah. Kalau belum menikah, secara ketentuan perpajakannya itu mendapatkan fasilitas PTKP sebesar 54 juta Kak Aska. 54 juta Ya, Kak. artinya penghasilan Kak Aska tadi yang 60 juta itu tidak keseluruhan langsung dikalikan dengan tarif. Langsung dilihat menjadi pajak penghasilannya dihitung dari 60 juta. Tidak, tapi 60 juta dikurangi dulu dengan PTKP. 60 dikurangi 54. Sebesar 6 jutanya saja yang menjadi objek. Gitu. Nah, kalau di situ kita lihat, ternyata bisa kita ada selisih lebihnya ya di situ ya, 6 juta. Jadi secara syarat objektifnya sudah memenuhi. Jadi sudah melebihi 54 juta. Sehingga Kak Aska dan juga kawan pajak semua ketika memang nanti bekerja dan memiliki penghasilan lebih dari 54 juta kalau misalkan belum menikah gitu ya, belum kawin, itu adalah menjadi memenuhi syarat yang kedua, syarat objektif. Maka sudah menjadi keharusan untuk mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui unit-unit di bawahnya ya. Kalau kita tahu ada kantor pelayanan pajak, di situ Kak Aska nanti istilahnya melakukan pendaftaran diri untuk mendapatkan NPP. Nah, terkait daftar ini Kak Aska dan juga terkait dengan tadi NIK yang menjadi salah satu syarat dalam mendaftarkan NPP. Nah, kita ada informasi yang mungkin menjadi semacam mengingatkan juga nih ke kawan pajak dan juga kepada Kak Aska juga dan wajib-wajib pajak yang lainnya, bahwa kan ke depan di 2024 ya, kalau kita lihat di regulasinya ada di PMK 112 nih Kak Aska, PMK 112 tahun 2023, bahwa kalau orang pribadi NPP-nya itu adalah NIK. NIK ya NIK. Kak. Jadi nomor yang ada di KTP itu akan menjadi nomor NPP kita. Ya, jadi artinya ini informasi juga buat Kak Aska yang nantinya akan bekerja. Ketika nanti Kak Aska mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, maka NIK Kak Aska akan diaktifasi namanya. Diaktifasi menjadi NPWP. Nah, kalau kawan pajak semua penasaran atau misalkan itu maksudnya gimana sih? Nah, lebih lanjutnya bisa dilihat di PMK 112 tahun 2023. Yang perlu kami sampaikan dan menjadi bahan pengingat saja bahwa terkait dengan PMK 112 ini disebutkan bahwa format baru NPWP yang mana untuk orang pribadi adalah nanti menggunakan NIK itu akan diberlakukan nanti per 1 Januari 2024. Nah, itu yang diatur di PMK 112. Jadi mulai dari sekarang informasi tersebut tolong untuk menjadi perhatian ya kawan-kawan pajak semua, bahwa ada suatu istilahnya aktivitas yang perlu dilakukan terkait dengan format baru dari NPWP tersebut, yang mana bagi wajib-wajib pajak lama gitu ya, ada yang harus dilakukan. Silahkan dibuka di PMK 112 tahun 2023. Nah, gitu Kak Aska. Jadi kalau daftar tuh emang nggak sembarang daftar ya Kak Betul. Ada syarat objektif, ada syarat objektif sama subjektif ya tadi. Nah, daftar udah nih, terus sekarang berarti hitung ya Kak Iqbal. Nah, kalau Kak tuh apa nih? Kayaknya kelihatannya kawan pajak bisa selebgram bisa ngitungnya tuh gimana? Siap. Kita beralih kepada huruf yang kedua ya, huruf H. Kalau katanya adalah hitung. Ya, ini juga perlu diperhatikan nih ketika sudah daftar NPWP-nya. Kita semua sebagai wajib pajak harus tahu nih cara menghitung pajaknya supaya nanti pemenuhan
terkait dengan kewajiban perpajakannya menjadi benar, lengkap, dan jelas. Tidak ada kesalahan KASK. Jadi KASK pun walau nanti misalkan bekerja di suatu perusahaan ya, itu sebenarnya kan penghasilan KASK langsung dipotong oleh perusahaan tersebut. Betul, Pajaknya sudah dibayarkan, tapi KASK juga harus tahu, nih kawan pajak juga harus tahu apakah pajaknya tersebut sudah benar dipenuhi gitu ya. Maka di sini menjadi perhatian semuanya ya, khususnya terkait selebgram. Kalau sebagai karyawan sih oke ya, sudah dipotong sama Iya, perusahaannya. dipotong. Kalau selebgram gitu ya, apalagi misalkan KASK jadi selebgram, baru menjadi selebgram otomatis ngatur sendiri keuangannya ya. Betul. Jadi pemenuhan kewajiban perpajakannya pun ya harus ngitung sendiri gitu ya, harus tahu. Nah seperti apa? Nah di konsep kewajiban perpajakan yang huruf kedua ini ya, huruf H, hitung secara konsep umumnya nih KASK dan kawan pajak semua, bahwa untuk menghitung pajak, untuk menentukan pajak penghasilan, kita harus menentukan yang namanya penghasilan neto. Penghasilan neto ya. Iya, kawan-kawan penghasilan neto. Nah, kalau kawan pajak semua sudah juga melihat Instagram Live, sudah juga paham lah gitu ya cara menentukan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya baru dikurangi tadi PTKP. PTKP. Iya, itulah penghasilan netonya. Secara konsep pajak umumnya, kalau kita mau ngitung pajak penghasilan kita, kita tentukan penghasilan brutonya berapa, terus kita kurangkan dengan biaya-biayanya berapa, dikurangkan lagi dengan PTKP sebagai fasilitas pengurangnya lagi. Kalau ada selisihnya, itulah yang nanti kita kalikan dengan tarif umum, yaitu sebagaimana diatur di pasal 17 Undang-Undang PPH ya, terkait dengan kalau sekarang ada ketentuan yang baru di Undang-Undang HPP, ada 5 lapisan tarif. Kalau dulu 4 lapisan tarif KASK. Sekarang Nambah satu. nambah satu. Nah, itu diatur di pasal 17-nya. Nanti silakan dilihat selisihnya berapa. Gitu ya. Kalau tadi KASK contohnya 60 dikurangi 54, selisihnya 6 juta. Kalau 6 juta masih masuk kepada lapisan tarif yang pertama. Gitu ya, lapisan tarif pertama. Kalau misalkan nanti dihitung KASK berkembang, sukses gitu ya, penghasilan juga lebih banyak gitu ya. Bisa jadi mencapai 5 miliaran gitu ya. Wah. Amin. Nah, bisa jadi tidak hanya di lapisan pertama, tapi bisa ke lapisan kelima gitu ya, yang maksimal sebesar 35%. Jadi KASK memiliki kontribusi kepada negara gitu ya, dalam membayarkan perpajakannya, itu kontribusinya adalah 35% dari lapisan tarif. Nanti hitungannya kalau kita lihat, nanti contohnya bisa dilihat juga di Instagram Live. Sebelum-sebelumnya kita kenal dengan menghitung tarifnya secara progresif. Seperti apa? Kalau jelaskan sekarang panjang lagi nih KASK, 30 menit gak akan cukup. Nanti silakan dilihat saja cara penghitungannya seperti apa. Yang pasti dalam rangka menghitung, kita tentukan dulu penghasilan netonya, baru kita kalikan dengan tarif. Seperti itu. Nah, itu untuk terkait dengan ketentuan umumnya KASK. Nah, kalau untuk selebgram gimana? Mungkin KASK juga bertanya. Tadi Pak, yang saya tanyakan kan selebgram. Tema kita kan tentang selebgram nih. Iya, benar. Kalau untuk umumnya kan seperti itu tadi ya. Nah, kalau untuk selebgram gimana cara ngitungnya? Nah, KASK kalau misalkan selebgram, mungkin saya tanya dulu nih KASK, apakah KASK pernah menjadi seorang selebgram, artinya melakukan istilahnya membantu suatu brand dalam memasarkan produknya di jejaring sosial Instagram KASK atau gimana? Oh, jadi aku tuh nggak terima endorse gitu ya. Oh, siap. Cuma aku memang pernah dapat barang, berupa barang. Jadi tuh dari temanku, dia jualan, terus dia kasih barang ke aku untuk minta tolong promosikan. Siap. Kayak gitu tuh gimana sih, kan itu kan berbentuk barang nih Kak Siap, Iqbal. siap. Oke, nah ini yang menarik nih ya, terkait dengan konsep imbalan atau penghasilan yang diterima oleh selebgram. Nah, kalau yang saya tahu nih KASK, selebgram itu kan bisa jadi ada di manajemennya. Betul. Bisa jadi dia berdiri sendiri. Kalau manajemen oke lah, gampang. Sudah dipotong oleh manajemennya gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, sudah ada perusahaan yang melakukan pemotongan atas penghasilannya. Nah, kalau pribadi nih, secara berjalan sendiri,
gitu ya. Gimana cara ngitungnya? Jadi harus tahu cara ngitungnya gitu ya. Apalagi tadi sampai oleh Kak Aska, imbalan yang diterima itu bisa jadi bukan dalam bentuk uang, Iya, dalam gitu ya. bentuk barang tuh gimana? Bentuknya barang. Gimana cara ngitungnya supaya nanti apa yang dilaporkan, apa yang dibayarkan pajaknya ketika memang ada pajak yang harus dibayarkan itu menjadi benar gitu ya. Betul, Nah, Kak Iqbal. sebenarnya konsep ini sudah kita bicarakan juga beberapa kali nih Kak Aska. Jadi bukan suatu barang baru gitu ya, menjadi bahan pertimbangan kita ngobrolin tentang selebgram hari ini. Tapi terkait dengan selebgram ini, ketika imbalannya berbentuk barang, itu masuk nih ketentuan yang diatur di PMK 66 tahun 2023 Kak Aska, yang kemarin mungkin beberapa kali juga dibahas di Instagram Live Kak Aska. Jadi contoh misalkan Kak Aska nih tadi memarketkan atau memperkenalkan barang milik temannya gitu ya, milik temannya di jejaring sosial Instagram Kak Aska. Kemudian temannya Kak Aska, oh gue kan baru nih gitu ya, gue kasih imbalannya adalah barang ini deh yang kamu pasarin di jejaring sosial. Nah, gimana nih Kak Aska dalam menentukan tadi? Cara ngitungnya kan menentukan penghasilan netonya, gitu ya. Nah, penghasilan neto ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya lalu dikurangi PTKP, gitu ya. Nah, gimana cara ngitung penghasilan brutonya dari barang tersebut? Nah, ini konsep di PMK 66 untuk selebgram gitu ya, terutama ketika mendapatkan fee atas jasa kontennya tadi ya, berupa cash, oke, kita pakai ketentuan umum biasa. Betul. Yang tadi ya, seperti menghitung penghasilan netonya dari penghasilan bruto dengan PTKP baru dikalikan tarif. Nah, kalau bentuknya barang, nah untuk menghitung penghasilan brutonya kita harus melihat dua hal Kak Aska. Yang pertama, apakah yang diterima oleh Kak Aska adalah benar-benar barang atau suatu fasilitas. Oh, dibagi lagi. Bagi ya, lagi. Ya. Kalau di PMK 66 ada istilahnya natura dan kenikmatan Kak Aska. Oh, kalau natura itu barang berarti. Ya? Natura itu barang, betul sekali. Kalau kenikmatan itu fasilitas. Jadi kalau contoh tadi yang sampaikan Kak Aska, nerimanya barang gitu ya. Nah, itu berarti adalah natura. Kalau natura, konsep kita menghitung besar daripada penghasilan yang diterima oleh Kak Aska itu dinilai dari nilai pasar atas barang tersebut. Oh, harga di pasar tuh harga berapa? Di pasar sih, berapa? Gitu. Misalkan Kak Aska kemarin produk yang disampaikan apa? Itu kayak beauty produk gitu. Oh, berarti produk kecantikan gitu ya, betul. Produk kecantikan. Nanti dilihat tuh produk kecantikan yang serupa misalkan adalah bedak gitu ya. Bedak tersebut di pasaran berapa harganya? Itulah nilai daripada penghasilan yang diterima oleh Kak Aska yang nanti harus dihitung menjadi penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya, dikurangkan dengan PTKP, baru dikalikan tarif. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kalau misalkan barang tersebut, apakah barang tersebut adalah barang yang memang menjadi jualannya temannya Kak Aska tadi. Betul. Kalau misalkan barang tersebut adalah barang yang memang tujuan awalnya adalah untuk dijual, yang kita pakai nilainya adalah nilai daripada HPP-nya. Oh, HPP-nya ya? HPP-nya, bukan nilai pasarnya. Bukan nilai pasar. Bukan nilai pasar, tapi HPP-nya. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan dan perhatian juga untuk selebgram juga. Jangan sampai salah nih menghitung nilai penghasilannya. Jadi tidak sembarangan saja, oh kalau barang nih dijualnya harganya misalkan 100.000, saya ambil 100.000, ternyata enggak. Yang dinilai adalah HPP-nya, karena barang tersebut ternyata mau dijual memang tujuan awalnya. Ternyata HPP-nya malah lebih rendah gitu ya, hanya misalkan 70.000, bahwa nilai daripada penghasilan yang diterima adalah 70.000, bukan 100.000 malah, seperti itu. Nah, itu terkait dengan cara menghitung atau menentukan penghasilan bruto bagi selebgram terkait dengan imbalan yang diterimanya berbentuk barang. Natura. Nah, kemudian kalau misalkan Kak Aska ternyata mendapatkan imbalannya bukan bentuknya barang. Contoh kalau Kak Aska
istilahnya memarketkan terkait dengan suatu jasa perhotelan gitu ya. Jadi fasilitas misalnya Kak Aska tema daripada Instagramnya adalah traveling gitu ya, traveling. Nah kemudian ketika Kak Aska menjual lewat kontennya tadi gitu ya, atas permintaan dari pemberi kerja yang memiliki istilahnya hotel ataupun juga tempat wisata gitu ya. Nah kemudian Kak Aska dibayarnya atau diberikan imbalannya dalam bentuk kamu menjadi boleh menggunakan fasilitas di hotel ini selama 7 hari atau istilahnya boleh menginap 7 hari. Nah itu kan fasilitas. Betul. Nah kalau di konsep PMK 66 tahun 2023 itu yang kita sebut sebagai kenikmatan. Nah kalau kenikmatan, cara menghitung nilainya adalah dari biaya-biaya yang ditimbulkan dalam memberikan fasilitas tersebut. Jadi bukan nilai pasarnya, gitu ya. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan. Contoh misalkan terkait dengan hotel, ada akomodasinya, ada itu sudah include di situ, masuk semua. Bukan hanya biaya atas sewa hotelnya, tapi keseluruhan biaya dalam istilahnya menggunakan fasilitas tersebut. Gitu. Nah, itulah tadi terkait dengan cara kita menentukan nilai penghasilan yang diterima, artinya adalah penghasilan brutonya berapa. Lalu kemudian bisa kita tentukan perhitungannya lanjutannya sesuai dengan sama seperti yang ketentuan umum tadi, dikurangi biaya-biaya baru dikurangi PTKP, hasilnya adalah penghasilan neto yang nanti kita kalikan dengan tarif umum, seperti itu Kak Aska. Gitu ya teman-teman pajak. Nah lanjut ya Kak ya, tadi kan baru sampai huruf H ya, berarti betul. Itu masih kurang 2 huruf lagi nih, ada B sama L. Boleh dijelaskan nih yang B dulu nih Kak Iqbal. Huruf ketiga, huruf B. Nah mengingat waktu juga nih Kak, kita singkat saja gitu ya, singkat aja. Kalau B itu bayar, gitu ya, huruf yang ketiga. Kalau bayar itu berarti tadi kan sudah menghitung, sudah tahu besaran pajaknya berapa, gitu ya. Nah, atas pajak tersebut silahkan dilakukan pembayaran ketika memang ada pajak yang harus dibayarkan. Caranya adalah kalau kita lihat cara membayarnya, yang pertama kawan pajak yang selebgram Kak Aska itu harus membuat yang namanya ID billing. ID billing nanti dibuat di ID billing di DJP online ya milik Kak Aska atau juga kawan pajak semua. Nanti kemudian ketika sudah dapat ID billingnya atau istilahnya kode booking lah kalau travel gitu ya, kode bookingnya gitu ya, silakan bayarkan, bisa melalui teknologi online banking, bisa langsung juga datang ke bank persepsi gitu ya, kantor pos juga bisa dengan cara menunjukkan ID billingnya. Nah itu nanti akan secara otomatis tergenerate. Saya mau bayar pajak PPh pasal 21, saya mau bayar PPh terkait dengan tahunan PPh pasal 29, nanti sudah tergenerate, tinggal dibayarkan saja. Seperti itu. Itulah konsep terkait dengan pembayaran atau huruf ketiga dari kewajiban yang harus dilakukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Gitu. Itu yang B ya, berarti tinggal yang lapor. Tinggal yang keempat, lapor gitu ya. Jadi kalau lapor itu mudah saja gitu ya. Tadi sudah hitung, sudah bayar, berarti sudah mengadministrasikan terkait dengan apa saja yang memang menjadi keharusan data informasi yang akan disampaikan untuk dilaporkan. Yang mana kalau lapor ke Aska, lapornya di SPT, surat pemberitahuan ya, surat pemberitahuan. Kalau untuk orang pribadi, yang juga untuk selebgram, ada kewajiban untuk melaporkannya di setiap tahunnya. Ya, walaupun 1 tahun sekali. Jadi jangan mungkin wajar juga lupa gitu ya. Jadi kita ingatkan kembali ada kewajibannya untuk melaporkan terkait dengan tadi pajak penghasilannya yang sudah dipotong, sudah dihitung dan sudah dibayar, dilaporkan di SPT tahunan. Kalau orang pribadi batas terkait dengan pelaporannya maksimal adalah di tanggal 31 Maret di tahun berikutnya. Artinya kalau sekarang 2023 nih Kak Aska ya. Jadi untuk lapor SP tahunannya untuk tahun pajak 2023 adalah 31 Maret 2024. 31 Maret tahun berikutnya. Iya, caranya seperti apa? Kalau dulu konsepnya konvensional Kak Aska. Jadi lewat manual ngisi gitu. Habis itu datang ke KPP, antri. Kalau sekarang sudah mudah.
istilahnya dalam waktu 24 jam selama 7 minggu gitu ya bisa lapor. Gampang ya, Gampang, Kak, ya, bisa sekarang. lapor lewat online gitu. Oke. Selagi punya pulsa kuota ya silakan bisa melaporkan SPT Mudah, tahunan. nggak kayak dulu ya, Iya, ribet, betul sulit. sekali. Silakan buka di aplikasinya DJP Online. Itu silakan untuk menu pelaporan SPT bisa diakses di situ dan dipenuhi terkait dengan kewajiban keempatnya yang huruf L tadi, lapor. Lapor. Siap. Nah, mengingat waktu udah menunjukkan pukul 3:37 ya, kita mau sesi tanya jawab dulu nih Kak Siap, Iqbal. siap. Karena masih pada penasaran nih ternyata. Ada dari kawan pajak namanya Rizky Amelia 456. Ya. Kak Iqbal, untuk selebgram yang mendapat imbalan berupa barang yang menghitung nilai PPh-nya siapa? Oke. Selebgram atau si pemberi barang nih Kak Iqbal? Baik, oke. Nah, ini yang kita sudah sampaikan tadi ya, kalau konsepnya selebgram itu kan ada dua sistem. Dia ngikut manajemen atau sendiri, gitu ya, ikut manajemen atau sendiri. Kalau misalkan ikut manajemen berarti yang istilahnya mengatur tentang pemotongan terkait pajaknya adalah si manajemennya. Nanti KSK mendapatkan bukti pemotongannya. Nah, kalau misalkan konsepnya adalah terkait dengan tadi KSK dengan suatu perusahaan langsung kontak langsung dengan perusahaannya gitu ya. Nah, kalau konsep pemotongan tetap dilakukan oleh perusahaan dari KSK istilahnya memberikan layanan berupa pembuatan konten untuk menjual produknya gitu ya. Betul. Itu adalah yang dilakukan oleh selebgram terkait dengan endorsement. Nah, kalau misalkan di situ bukti potongnya dibuat oleh mereka, KSK dipotong gitu ya, KSK dipotong, nanti KSK sama dapat bukti potong namanya. Oh, bukti potong. Bukti pemotongan. Tapi yang menjadi perlu diperhatikan apakah isinya sudah benar atau enggak gitu ya. Tadi makanya saya sampaikan kalau misalkan yang diterimanya barang, pakainya adalah nilai pasar. Tapi kalau misalkan ternyata nilai yang barang yang dipakai yang diberikan sebagai imbalan adalah barang yang untuk dijual, bukan nilai pasar, tapi HPP-nya. Itu jadi KSK sebagai selebgram perlu tahu untuk menentukan sudah benar yang dipotong sekian gitu ya. Jadi kalau melihat dari yang ditanyakan oleh Rizky Amelia, yang ngitungnya siapa sebenarnya, yang menghitung, yang memotong adalah pihak pemberi kerja. Tapi di sini KSK atau juga Kak Rizky Amelia sebagai selebgram perlu mengetahui apakah pemenuhan pemotongannya terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah benar gitu ya, terkait tadi ketentuan di PMK 66-nya. Mungkin itu yang bisa saya jawab Kak Aska. Terima kasih Kak Iqbal. Baik, nggak kerasa udah 30 menit nih Kak Iqbal. Lebih kita malah. Lebih malah. Sedikit yang Aska dan Kak Iqbal sampaikan pada sore kali ini semoga bisa menambah pengetahuan serta keterampilan perpajakan bagi kawan pajak semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Teks Live episode berikutnya. Terima kasih atas kehadiran kawan pajak semua. Pajak kuat, Indonesia maju. Maju. Oke, sampai jumpa kawan pajak semua. Hehehe